Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Rabu tanggal 26 November 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing. Yang pertama, ini kita akan coba lihat untuk kondisi indeks IHSG yang hari ini koreksi, semoga aja koreksi wajar ya. Ditutup minus 0,56% ke level 8.521 dan harga terendah hari ini ada di 8487. Semoga aja besok nggak buat low baru di bawah ini. Soalnya kalau eh, turun di bawah 4847 kecenderungannya untuk IHSG itu bisa koreksi lebih dalam dan supportnya masih di 8300. Coba kita lihat untuk transaksinya ya. Hari ini tuh kalau nggak salah tadi itu yang turun lumayan dalam Bank BRI ya. Dan hari ini Bank BRI tanggal 25 bulan 11 itu ternyata didistribusi asing cukup besar. 1,2 triliun ya. Mungkin teman-teman yang tahu ada sentimen apa untuk Bank BRI bisa ditulis di kolom komentar kenapa asing keluar cukup banyak hari ini 1,2 triliun. Kemudian selain di saham Bank BRI, hari ini untuk asingnya juga keluar di BRPT sama BRMS ya, dan cukup banyak. Di BRPT net sell 200-an M, di BRMS net sell 140,5 M. Kemudian di WIFI, MTEK, Cuan juga net sell ya hari ini. Dan yang paling liquid masih Bumi. Bumi hari ini naik ya, lumayan tinggi. Kalau nggak salah tadi 8 atau 7%, nanti kita akan bahas. Dan untuk hari ini yang paling banyak diakumulasi oleh asing ada ICBP. Kalau nggak salah kemarin di area support ya untuk ICBP. Hari ini asingnya masuk 109,1 M, lumayan banyak sih hitungannya. Kemudian di FILM juga masuk 100,7 M. KLBF, PTRO hari ini asingnya net high. Tapi ya secara keseluruhannya asing lebih banyak keluar hari ini di IHSG khususnya di Bank BRI, jadi perlu hati-hati kalau misal besok merah ya untuk IHSG. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profitnya lumayan kalau mau diamankan si disclaimer. Takutnya kalau IHSG bisa ke 8.300 ya kemungkinan ada beberapa saham yang turunnya bisa lebih dalam dari itu. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin hari ini rebound ya. Ya nggak hari ini sih, kemarin. Untuk hari ini aja minus 0,89%, tapi itu hitungannya lebih. Ya udah mulai rebound dari harga terendahnya waktu itu di 8.400-an ya di area support. Coba kita lihat untuk Bitcoin. Ini untuk Bitcoin masih ya walaupun udah ada tanda-tanda buat naik tapi belum terlalu kuat ya. Dan hati-hati karena ini cenderungnya untuk jangka menengah dan jangka pendek cenderung bearish. Untuk Bitcoin perlu hati-hati kalau belum ada sentimen yang bagus ya. Takutnya ini naiknya dalam beberapa hari belakangan itu cuma technical rebound aja, dan kalau misal tiba-tiba turun apalagi jebol di bawah 8.400-an ini, 84 ribuan ya, sorry, 84 ribu US dollar per coin. Jadi cukup ya itu hanya masih di atas lah ya untuk Bitcoin, dan koreksinya sebenarnya lumayan dalam, sudah lumayan dalam. Kalau mau buy di sini gimana ya? Ya mungkin nunggu konfirmasi bullish aja, atau kalau nggak nunggu konfirmasi bullish apa ya? Ya terlalu beresiko karena tren jangka pendeknya cenderung turun. Dan untuk minggu ini masih pantau 85 ribuan ini ya, 85.400 500-an. Itu support tertekannya, semoga nggak jebol, soalnya kalau konfirmasi jebol di bawah 85 ribuan ya potensinya bisa ngejar support selanjutnya di 74.400.
Oke, itu untuk, Bitcoin coba kita cek untuk, harga emasnya. Pas video ini kita buat, untuk harga emas udah mulai naik. Oh, udah naik ya, 4.100-an ternyata per troy ounce. Coba kita lihat untuk, XAUUSD. Kemarin berarti naik lumayan tinggi untuk, emas secara teknikal berhasil break ya kemarin itu. Berhasil break di atas 4.100 dan hari ini running trade ya kita lihat aja untuk sampai besok pagi dini hari apakah emas ini masih bisa bertahan di atas 4.100 atau enggak ya. Hari ini berhasil breakout soalnya dan kalau kita lihat polanya sih sebenarnya kayaknya ya sepertinya ini hanya pola dalam market itu biasanya cenderung berulang ya. Maka dari itu muncul analisa teknikal grafik itu karena analisanya melihat dari histori yang sering kali berulang. Dan kecenderungannya kalau kita lihat polanya itu akan bisa jadi akan sideways seperti ini dulu ya. Nanti lihat sentimennya apakah bagus atau enggak untuk harga emas. Kalau sentimennya bagus untuk emas, misal terjadi hal-hal yang enggak diinginkan dari segi geopolitik atau ekonomi global ya ada potensi emas naik. Tapi kalau mulai membaik dan ekonomi global baik-baik aja, geopolitiknya makin bagus ya potensinya koreksi untuk emas. Jadi kita lihat seperti itu ya. Lihat secara teknikalnya sih ya kayaknya potensinya akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan di area 4 ribuan ini. Itu untuk harga emas secara teknikalnya. Selanjutnya kita akan cek nilai tukar rupiah hari ini ya bagus ya makin menguat. Setelah kemarin itu di 16.700-an ini, menguat di 16.650-an. Ya semoga aja bisa makin menguat untuk nilai tukar rupiah dan kalau itu terjadi apalagi kalau misal bisa di bawah 16.000 ya walaupun butuh waktu buat ke level itu lagi. Itu kemungkinan ya bagus juga untuk IHSG. Jadi nilai tukar rupiah juga, perlu kita ikuti. Dan mungkin seperti itu untuk, kondisi market secara globalnya. Semoga aja IHSG hari ini turunnya itu koreksi wajar ya, dan besok semoga aja nggak distribusi lagi di salah satu saham dengan jumlah yang banyak ya untuk asingnya. Itu untuk kondisi indeks IHSG, kita akan lanjut saja ke saham yang pertama ini yang akan kita cek adalah Bank BRI dulu ya, karena hari ini di distribusi asing dan turunnya cukup dalam 3,33%. Jadi ya walaupun BBCA bisa close hijau, Bank Mandiri pun juga setelah menjelang close market tadi ada perlawanan lumayan kuat ya, walaupun masih ditutup merah, tapi untuk Bank BRI ini yang sama sekali nggak ada perlawanan setelah itu harga terendahnya hari ini di 3830. Ya wajar ya, karena aslinya distribusi gitu banyak kan, siapa yang mau jaga harga untuk Bank Mandiri kalau asing distribusi sebanyak itu. Kita lihat siapa yang jualan hari ini di saham Bank BRI. Asingnya najal 1,2 triliun dan kalau kita lihat Bank BRI yang keluar itu broker-broker asing AKBB, BK, ya, KZZB mereka asing dan yang masuk asingnya AG itu pun cuma 3 M, sedangkan yang keluar ratusan M. Jadi ini didistribusi cukup banyak ya untuk asing di Bank BRI dan yang nampung ini didominasi broker-broker investor retail. BXL, CC, SQ, XCOD dan nilainya sebenarnya cukup besar ya. Tapi ya kembali lagi karakternya gimana, kalau broker lokal itu biasanya open buy di harga yang lebih rendah, jadi ya wajar kalau hari ini Bank BRI bisa turun sedalam ini. Karena didistribusi asing dan yang nampung broker-broker lokal. Untuk besok sih, ya pantau ini ya, karena hari ini jebol support 3960 dan juga nggak bisa bertahan di atas 3860 untuk Bank BRI. Ya semoga aja besok, walaupun hari ini didistribusi asing cukup besar kan, siapa tahu besok bisa mantul naik.
pantau 3860 ya, kalau bisa break dan bertahan di atas itu berarti ada potensi naik, tapi kalau misal merah di awal market, kalaupun naik tapi nggak bisa break di atas itu yang mending wait and see. Takutnya kalau asingnya masih terus distribusi untuk beberapa hari ke depan di Bank BRI, ya berat untuk Bank BRI ini bisa rebound ya kalau asingnya jualan. Karena kalau hal itu terjadi ya kemungkinan cenderung turun dan supportnya lumayan dalam di 3760 untuk Bank BRI ya. BBRI mungkin teman-teman yang punya informasi tentang Bank BRI bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kita cek di sini di investing ya, ada sentimen apa, apakah up dan enggak di sini. Iya, SG ditutup loh, yo 1 jam lalu. Oh, kok nggak ada ya? Eh, hari ini banyak asing yang keluar sih, jadi hati-hati untuk Bank BRI besok ya, apalagi kalau nggak bisa break lagi di atas 3860 mending wait and see aja ya, kita analisa untuk harian. Itu untuk saham Bank BRI, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ada perlawanan naik setelah turun lumayan dalam tadi. Oh, bertahan ya, cukup bagus untuk technical Bank Mandiri hari ini setelah kemarin naik cukup tinggi. Berhasil breakout hari ini berhasil mempertahankan posisinya di atas supportnya 4995.000. Walaupun tadi sempat jebol tapi akhirnya close di atas itu ya. Semoga aja besok masih bisa bertahan di atas 5.000 untuk Bank Mandiri, karena kalau sampai jebol di bawah 5.000 ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 4800-an lagi. Jadi kita lihat besok di awal market gimana untuk Bank Mandiri, soalnya ini tadi turun dijaga di area support ya, artinya ada yang jaga harga. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini Bank Mandiri tanggal tanggal 25 untuk hari ini sih masih ada investor asing yang nampung, yaitu YU sebesar 273 M. Walaupun yang keluar juga didominasi asing, BK, AK, ZP, cuman ada yang nampung ke asing. Untuk lokalnya sendiri nggak mendominasi ya, jadi hari ini untuk Bank Mandiri harganya dijaga oleh YU versi asing. Semoga aja besok masih bisa bertahan di atas 5.000. Kalau hijau untuk IHSG, ada potensi untuk Bank Mandiri juga ikutan hijau. Target price-nya ada di 5.250 untuk Bank Mandiri. Itu untuk saham Bank Mandiri ya. Semoga aja besok bisa mantul naik, nggak jebol supportnya dan ngejar 5250. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BCA ini yang ditutup hijau ya hari ini, walaupun nggak terlalu tinggi. Naik 0,29% ke 8.500 dan ya polanya masih cenderung konsolidasi atau sideways ya, dan ya kalau terjadi konsolidasi seperti ini kita lihat apakah akan jebol upper band-nya atau enggak. Hari ini close di 8.500 itu area resist terdekat ya. Jadi kalau besok langsung hijau, potensi ngejar ke 8725, semoga bisa break. Dan coba kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA gimana. Bank BCA hari ini tanggal 25, hitungannya sih asingnya masih net buy ya, masih bagian masuk, walaupun yang keluar juga yang paling besar itu asing, tapi yang namun juga asing. Retail didominasi keluar hari ini XL, PD, CP, NI, YP, CC, XI mungkin keluar di BBCA, masuk di Bank BRI ya, koreksi dalam. Untuk Bank BCA ya semoga aja ini besok bisa langsung hijau di awal market. Lihat aja 8.500-an ini ya. Kalau bisa naik dan bertahan di atas 8.500, kecenderungannya ngejar 8725 untuk Bank BCA. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham koin ya. Koin hari ini itu naik lumayan tinggi, 6,93% ke 3.500-an ya. Coba kita update untuk area support resistance dekat berapa.
Soalnya kalau kita gunakan, eee, Fibonacci yang kemarin-kemarin kayaknya terlalu jauh ya antara support sama resist, jadi buat yang mau buy ya nunggunya agak lama. Kita gunakan harga resistnya di sini aja, di 3.700-an ya, dan, eee, swing low-nya di support-nya 2070 untuk harga sekarang. Tiga lima puluh ini ya hitungannya masih, ya di area atasnya ya untuk saham koin. Kalau mau entry sih amannya untuk scalping aja, karena saham karakternya seperti ini ya cocoknya buat trading ya. Kalau untuk jangka panjang agak beresiko, tapi disclaimer, untuk saham koin resistnya masih di harga tertingginya berarti di 3820. Siapa tuh besok hijau, volumenya bagus dan teman-teman mau trading sih disclaimer, nanti target price-nya ya di ini dekat-dekat 3.800-an kurang lebih di area. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini koin. Koin hari ini tanggal 25 November, kita lihat di sini banyak retail yang keluar, XL, SQ, YP, XI, dan yang masuk LG, AK, MG ya. Jadi retailnya keluar, asingnya juga netbuy, dan untuk lokalnya ada LG, MG yang akumulasi harga sahamnya naik 6,93%. Kayaknya untuk besok kalau bisa bertahan di atas 3460 ya kecenderungannya ini ngejar 3.800-an ya. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini tadi sempat koreksi lumayan dalam, tapi ditarik naik lagi menjelang close market, walaupun seperti itu masih ditutup merah ya. Open gap bawah hari ini ala opennya di sini 3690, sempat turun ke 3560-an, cuman di sesi kedua itu ditarik naik plus di 3650. Kita lihat siapa yang nampung hari ini di saham Telkom ketika koreksi cukup dalam. Untuk yang nampung asing juga sih sebenarnya ya, yaitu AK sebesar 53,2 M. Selain AK ada Kasia juga yang distribusi yang akumulasi 21 M. Yang keluar ZP, BK, CC, YU versi asing. Jadi transaksinya didominasi asing ya. Asingnya tapi lebih banyak yang keluar. ZP, BK ini net sell 37 M-an, CC net sell 21 M, YU net sell 15. Untuk besok ini ya, kalau Telkom bagusnya tuh entry ya di dekat-dekat support. Kalau di 3650 ini agak nanggung kalau udah agak menjauh dari area supportnya. Jadi ya disclaimer sih, kalau mau untuk jangka panjang mudah-mudahan masih bisa ngejar 3.900. Oke, itu untuk Telkom. Untuk besok sih kalau mau entry telat, ya mending tunggu di dekat-dekat 3.500 kalau dikasih kesempatan koreksi lagi. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK ya. MTEK hari ini cukup volatile, tadi sempat naik lumayan tinggi, bahkan di awal market itu open gap atas di 1330, naik nguji ke area resist tapi belum breakout malah turun. Jadi yang udah taking profit mungkin tadi mendekati resistnya ya lumayan ya. Kalau mau entry lagi buy sih disclaimer, kalau misalnya udah taking profit di resist dan turun lumayan dalam 3,09% ini, kalau mau buy nyicil lagi disclaimer. Kalau untuk antisipasinya ya ini kalau jebol di bawah 1180 ya, itu supportnya, dan resistnya di 1380. Atau kita coba lihat dulu untuk transaksi hari ini gimana. Untuk saham MTEK hari ini tanggal 25 ternyata didistribusi oleh KZ 103,4 M dan 100% jualan ya. Di hari ini turunnya saham MTEK itu ya itu karena didistribusi oleh KZ versi asing 103,4 M dan KZ versi lokal juga jualan tuh AZ ya, sorry. Untuk lokalnya ini AZ jualan 75 M. Jadi baik asing maupun lokal
sama-sama ada yang distribusi dengan jumlah yang besar, harga sahamnya turun cukup dalam 3%-an. Misal besok merah ya, buat teman-teman yang mau buy jangan buru-buru, tunggu di area dekat-dekat 1180 mungkin seperti itu ya untuk saham MTEK. Selanjutnya ini kita akan cek Antam, kayaknya jarang kita bahas ya cek Antam. Karena harga emas ya kemarin naik dan hari ini ya masih nggak buruk-buruk banget, bisa bertahan di atas di area resist ya tadi. Untuk Antam sih ya harganya masih masih lumayan nggak murah-murah banget juga nggak mahal-mahal banget sih kalau kita lihat potensi profitnya gimana. Dan kita lihat secara teknikalnya support kuatnya di area 2780 selama nggak jebol aja mudah-mudahan aman. Harga sekarang 3000 itu coba kita lihat untuk transaksinya hari ini apakah ada yang akumulasi atau enggak di saham Antam. Tanggal 25 hitungannya sih untuk asingnya ada ya, yaitu BK 51,4 M, kemudian AK 17,3 M. Yang keluar asingnya juga ada, ZP, RX, cuman yang masuk nilainya ya lebih besar nilainya. Ya asingnya Netbuy. Untuk lokalnya sendiri ada PD yang akumulasi 48 M dan broker-broker retail didominasi keluar YP, XL, CC, SQ, XC versi lokal Netel. Mudah-mudahan besok bisa hijau dan kayaknya ada potensi buat itu ya di awal market. Tinggal pantau aja resist tertekannya di 3130. Kalau kita lihat histori ada potensi ngejar 3130 untuk besok hari Rabu ya. Apalagi kalau misal emas malam ini di pasar Amerika bisa naik cukup bagus. Siapa tahu ya, biasanya itu bisa jadi sentimen untuk investor masuk di saham Antam dan harganya naik. Sentimen aja ya, mempengaruhi lah. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang kemarin itu diakumulasi asing cukup besar. Hari ini koreksi 4%-an. Area supportnya 975 ya. Kita lihat apakah koreksinya hari ini ke area support ini disertai distribusi atau enggak untuk saham BRMS. Hari ini tanggal 25 untuk BRMS ya disertai distribusi asing ya. Walaupun nggak sebanyak asing masuk kemarin. Hari ini BRMS yang keluar ada CC 83M, BK, ZP juga Netcell, yang nampung KZ itu pun cuma 15M ya, jadi jauh lebih banyak asing distribusi. Untuk lokalnya sendiri Netbuy dan malah didominasi retail yang nampung, jadi hati-hati kalau misal besok merah jangan buru-buru buy ya. Kalau merah, tapi ya sebenarnya kalau bisa mantul naik ini momentumnya dapat ke area di area support. Kalau mau nekat buy ya antisipasi aja kalau nggak saya prediksi. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini naik cukup tinggi lagi 8,26% ke area resist, mencoba buat langsung breakout di atas 236 ini tapi masih belum berhasil dengan bagus, dengan baik ya. Mentok di resist, sempat mencoba breakout tapi masih gagal. Dan untuk besok berarti lihat di awal market kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di atas 236 ya. Kecenderungannya lanjut naik, target price-nya cukup tinggi 270-an. Tapi kalau merah ya sama aja, resikonya juga lumayan ya. Saham-saham dengan volatilitas tinggi seperti ini cocoknya untuk scalping. Kita lihat untuk Bumi hari ini gimana. MG-nya akumulasi cukup banyak 200-an M ya. Jadi mungkin ini yang bikin harga Bumi hari ini ngegas ke area resist. Rata-rata buy-nya untuk MG hari ini di 235, harga penutupannya di 236. Berarti ya MG yang bikin harga Bumi sampai ke area sini. Ya mudah-mudahan MG di awal market nge-HK dulu jadi ada potensi naik, tapi kita tahu karakternya seperti apa. Mungkin agak rawan kalau MG-nya taking profit, harga saham Bumi akan turun.
ya yang hari ini sudah floating profit ya, kalau besok naik lumayan kira-kira profitnya, mending diamankan aja ya, kalau nggak mau semuanya ya sebagian. Takutnya koreksi kan sayang floating profitnya. Oke, itu untuk saham bumi ya, lihat aja di awal market besok gimana. Kalau merah wait and see, kalau hijau ya disclaimer kalau untuk scalping ya, untuk jangka pendek aja. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini koreksi 1,26%. Tadi sempat jebol support, cuman ditarik naik lagi. Teknikalnya masih aman, masih dijaga di atas 2.300-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini cuan tanggal 25 XL Netwest 10 eman, dan secara keseluruhan sih malah didistribusi, jadi hati-hati. YB Netzel 40 eman, AK versi asing Netzel 29, CC versi asing Netzel 25M, dan dibandingkan yang masuk asing jauh lebih banyak keluar. Untuk lokalnya sendiri ada YB yang distribusi 40M, jadi baik asing maupun lokal ada yang distribusi dengan jumlah yang lumayan banyak. Kalau misal besok jebol ini 2.300, yang mending wait and see aja, atau yang udah floating profit, masih floating profit, kalau mau sebagian diamankan. Oke, itu untuk saham cuan, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.